Seluruh pecinta balap motor Indonesia kembali mengalihkan perhatian mereka ke sirkuit Sachsenring, Jerman. Akhir pekan ini akan menjadi momen penting bagi pembalap muda Indonesia, Peda Ega Pratama, yang bersiap menjalani seri ke-11 kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Balapan ini bukan sekadar seri biasa, melainkan menjadi kesempatan emas bagi Peda untuk bangkit setelah kekecewaan yang dialaminya pada seri sebelumnya di Assen, Belanda. Namun Peda Ega Pratama terus menjadi sorotan sepanjang musim 2026. Bukan hanya karena dirinya merupakan satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan dunia Moto3, tetapi juga karena pencapaian luar biasa yang berhasil diraihnya di usia yang masih sangat muda. Pada musim debutnya bersama Honda Tim Asia, Peda langsung mencuri perhatian dunia balap. Di usia baru 17 tahun, ia menjadi salah satu pembalap termuda yang tampil di ajang Moto3 musim ini. Namun usia muda sama sekali tidak membuatnya gentar menghadapi para pembalap yang lebih berpengalaman. Sejak seri pembuka, Peda menunjukkan bahwa dirinya datang bukan sekadar untuk belajar. Ia mampu bersaing di rombongan depan. Beberapa kali terlibat duel sengit dengan pembalap-pembalap papan atas. Bahkan berhasil mencatatkan hasil yang membuat banyak pengamat MotoGP mulai memberikan perhatian khusus kepadanya. Musim debut yang dijalani Peda memang jauh dari kata mudah. Moto3 dikenal sebagai kelas yang memiliki persaingan paling rapat di dunia balap Grand Prix. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut sepersekian detik. Kesalahan kecil saja bisa membuat seorang pembalap kehilangan banyak posisi. Namun di tengah persaingan yang sangat ketat tersebut, Peda mampu membuktikan kualitasnya. Menjelang seri Moto3 Jerman, Peda berada di papan atas klasemen sementara dan masih memiliki peluang besar untuk terus memperbaiki posisinya sepanjang sisa musim. Beberapa laporan terbaru menyebut ia berada di posisi ke-7 klasemen sementara setelah kehilangan poin akibat gagal finish di Assen. Posisi tersebut menjadi pencapaian yang sangat membanggakan bagi seorang rookie. Tidak banyak pembalap yang mampu langsung tampil kompetitif pada musim pertamanya di kejuaraan dunia. Hal itu menunjukkan bahwa proses pembinaan yang dijalani Peda selama beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil. Mulai dari Asia Talent Cup, Red Bull MotoGP Rookies Cup, hingga akhirnya menembus Moto3. Perkembangan Peda berlangsung sangat pesat. Namun perjalanan menuju Sachsenring kali ini juga membawa cerita yang penuh emosi. Pada seri sebelumnya di TT Sirkuit Assen, Belanda, Peda sebenarnya tampil sangat menjanjikan. Ia memulai balapan dengan kecepatan yang impresif dan bahkan sempat memimpin jalannya perlombaan. Penampilannya saat itu membuat banyak pendukung Indonesia berharap ia mampu kembali naik podium. Sayangnya, nasib berkata lain. Ketika sedang bertarung di barisan depan, Peda mengalami kecelakaan tunggal yang membuatnya gagal menyelesaikan balapan. Insiden tersebut bukan hanya menghilangkan peluang meraih poin, tetapi juga membuat posisinya di klasemen sementara sedikit menurun. Meski begitu, kegagalan di Assen justru menjadi motivasi tambahan bagi pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Kini Sachsenring hadir sebagai kesempatan terbaik untuk membalas kekecewaan. Menariknya, sirkuit yang berada di Jerman ini menyimpan kenangan yang sangat indah bagi Peda. Pada musim 2025 ketika masih berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Sachsenring menjadi salah satu lintasan terbaik yang pernah ditaklukkannya. Setelah tampil kompetitif sepanjang akhir pekan, Peda berhasil meraih kemenangan luar biasa di race 2 dan mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Kemenangan tersebut menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan karirnya sebagai pembalap muda Indonesia. Pengalaman manis itu tentu menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar menjelang Moto3 Jerman tahun ini. Walaupun karakter motor Moto3 berbeda dengan motor yang digunakan di Rookies Cup, pengalaman memahami karakter tikungan Sachsenring akan sangat membantu proses adaptasi Peda.
Sandring sendiri merupakan salah satu sirkuit paling unik dalam kalender MotoGP. Lintasan ini didominasi tikungan ke kiri dan menuntut keseimbangan motor yang sempurna. Selain itu, perubahan elevasi yang cukup ekstrim membuat pembalap harus memiliki keberanian tinggi saat memasuki beberapa sektor cepat. Kesalahan kecil dapat langsung dimanfaatkan lawan. Karena itu, konsentrasi sepanjang balapan akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Bagi Honda Tim Asia, seri Jerman juga menjadi kesempatan penting untuk kembali menunjukkan perkembangan motor mereka. Sepanjang musim ini, tim terus bekerja keras meningkatkan performa motor agar mampu bersaing dengan dominasi para pembalap KTM. Kerjasama antara tim teknis dan peda diharapkan mampu menghasilkan setelan motor yang lebih kompetitif. Di sisi lain, dukungan masyarakat Indonesia terhadap peda terus mengalir. Setiap akhir pekan balapan, ribuan komentar penyemangat memenuhi media sosial. Banyak yang berharap peda mampu kembali menghadirkan kebanggaan bagi Indonesia melalui penampilan terbaiknya di Sandring. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa kegagalan di Asen hanyalah bagian dari proses seorang pembalap muda menuju level yang lebih tinggi. Mental juara memang tidak dibangun dari kemenangan saja. Justru dari kegagalan, seorang pembalap belajar menjadi lebih kuat. Hal tersebut sudah beberapa kali dibuktikan oleh peda sepanjang karirnya. Setiap kali mengalami hasil buruk, ia selalu mampu bangkit dengan performa yang lebih baik pada balapan berikutnya. Karakter pantang menyerah inilah yang membuat banyak orang optimistis terhadap masa depannya. Jika mampu tampil maksimal di Sandring, peluang peda untuk kembali menambah poin bahkan bersaing di barisan depan tentu terbuka lebar. Apalagi lintasan ini termasuk salah satu sirkuit yang sudah sangat dikenalnya. Kepercayaan diri, pengalaman, dan motivasi untuk membalas hasil buruk di Asen bisa menjadi kombinasi yang sangat berbahaya bagi para rivalnya. Kini hitungan hari menuju Moto3 Jerman semakin dekat. Seluruh mata pecinta balap Indonesia akan kembali tertuju kepada pembalap muda berusia 17 tahun tersebut. Mampukah peda Ega Pratama melupakan kekecewaan di Asen dan kembali menunjukkan kelasnya di Sandring? Bisakah lintasan yang pernah menghadirkan kemenangan indah pada tahun lalu kembali menjadi tempat lahirnya prestasi baru bagi Indonesia? Yang jelas, peda telah membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk bersaing di level tertinggi dunia. Kini saatnya kembali menyalakan semangat, memburu poin penting, dan melanjutkan perjuangan membawa nama Indonesia bersinar di kejuaraan dunia Moto3 2026.